Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Tokyo Revenger Chapter 261 sudah keluar. Seperti biasa, di video kali ini saya akan membahas atau meringkas menjadi sebuah cerita. Dan mohon maaf sebesar-besarnya karena saya sedikit telat untuk menguploadnya. Dan juga di video kali ini saya tekankan, video ini akan tidak berdurasi panjang seperti video saya sebelumnya sih. Karena jumlah chapternya dan juga inti dari chapternya juga tidak begitu banyak sih. Dan satu hal lagi, saya tidak suka menambah-nambahkan durasi atau menambah-nambahkan apanya untuk memperpanjang durasi sih. Saya hanya menceritakan apa yang ada di chapter tersebut dan juga kesimpulan di akhir video. Dan daripada kita berbahasa-basi di open nih, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Pada chapter minggu lalu, kita melihat Taiju Shiba melawan dua legenda hidup atau mantan Black Dragon generasi pertama, yaitu Wakana Benkai. Taiju sangat kewalahan melawan Wakana Benkai. Di sana Takemichi hendak membantu Taiju, namun Taiju menyuruh Takemichi untuk pergi ke tempat Maiki, dan Taiju pun melanjutkan pertarungannya. Wakana Benkai akan melakukan serangan kombinasi untuk mengakhiri pertarungannya melawan Taiju. Terlihat Senju yang sudah sadar dari pingsannya saat melawan Sancho Haruchio. Di sana, Senju mengatakan bahwa serangan kombinasi itu sangatlah membahayakan atau mematikan. Dan Senju berteriak kepada Wakana Benkai agar tidak menggunakan serangan kombinasi tersebut. Teriakan Senju tidak dihiraukan. Serangan pun akan dilakukan. Namun saat mendekat ke Taiju, Taiju dengan sangat mudah menghentikannya. Bahkan Taiju pun membanting Wakana Benkai ke tanah. Taiju Shiba benar-benar sangat kuat. Di sisi Takemichi pun akhirnya berhadapan dengan Maiki, pemimpin Kanto Manji, Sano Manjiro, pemimpin Tokyo Manji generasi kedua, Hanagaki Takemichi, dan pertarungan antara pemimpin akan segera dimulai. Chapter 261, panel manga awal memperlihatkan Takemichi dan Maiki memandang satu sama lain. Suasana menjadi tegang, pertemuan antara dua pemimpin Kanto Manji dan Tokyo Manji. Dengan muka yang kosong, Maiki berkata kepada Takemichi, "Kenapa kau kembali?" Di sisi Takemichi yang mendengar perkataan dari Maiki, Takemichi menjawab, "Aku berjanji kepada dirimu di masa depan, kalau aku akan menyelamatkanmu." Maiki hanya memandang Takemichi dengan tatapan yang kosong. "Dirimu di masa depan membunuhku. Kemudian kau berniat untuk mengakhiri segalanya dengan cara membunuh dirimu sendiri." Taiju yang mendengar percakapan Takemichi dan Maiki sedikit bingung karena ucapan Takemichi tentang masa depan, dan Taiju tidak mengetahui tentang kekuatan Takemichi untuk kembali ke masa lalu. Di sisi Takemichi, dia melanjutkan perkataannya, "Tapi di akhir-akhir kau meraih tanganku dan meminta bantuan. Itulah pertama kalinya aku mendengar perasaanmu yang sebenar-benarnya. Aku jabat tangan denganmu dan mengaktifkan pemicu untuk mengakhiri semua ini sekarang." Maiki yang terdiam mendengar semua jawaban dari Takemichi. Dari arah kejauhan, terlihat ada seseorang yang berlari ke arah Taiju. Di sisi Taiju yang mengetahui ada orang berlari ke arahnya, Taiju pun menoleh ke belakang. Belum sempat mengetahui siapa yang berlari ke arahnya, tiba-tiba Taiju terkena tebasan katana. Dan orang yang menebas Taiju itu adalah Sancho Haruchio. Setelah menebas Taiju, Sancho berkata dengan nada yang keras, "Kata siapa aku akan membiarkanmu begitu saja?" "Taiju!" teriakan semua orang yang melihat kondisi Taiju. Taiju terbaring dan Sancho yang berdiri memandang ke Taiju. Dengan raut muka yang penuh emosi, Sancho berkata, "Hanagaki Takemichi, kau sebut dirimu pelompat waktu, tapi tetap saja kau tidak akan mengerti betapa pentingnya takdirmu. Nasib dia sudah ditentukan sejak dia masih kecil. Tidak ada jalan lain lagi yang dia tempuh selain jalan yang berlumuran darah ini." Tiba-tiba di sana muncul Mas Fuji yang berjalan ke arah Takemichi. "Kau satu-satunya dari Tokyo Manji yang masih berdiri, dan ini adalah akhir riwayatmu." Takemichi terlihat kesal dengan kemunculan dari Sansu serta kemunculan Hanma. Dari arah kejauhan juga seseorang berlari, dan orang itu adalah Shifuyu. Shifuyu langsung melompat dan melakukan serangan ke arah Hanma. Hanma dengan sangat mudah menghentikan Shifuyu. Bukan cuma menghentikan, bahkan Hanma memukul keras Shifuyu. Pukulan itu membuat Shifuyu terpental cukup jauh.
Di sisi Hanma, setelah dia memukul Shifuyu, terlihat Hanma yang tersenyum dan berkata, "Hoi Matsuno, aku akan mengakhirimu." Mitsuya hanya bisa terdiam melihat Shifuyu. Di sisi Shifuyu, dia perlahan bangun dan berdiri sambil berkata, "Takemichi, aku tidak akan membiarkanmu bertarung sendiri. Ketika Draken meninggal, aku menyalahkan semua kepadamu. Kau bertarung sendirian. Menyedihkan sekali aku. Maafkan aku, Takemichi." Takemichi yang terdiam memandang ke arah Shifuyu. Sedangkan di sisi Shifuyu, dia di sana berdiri dan berteriak keras, "Aku wakil presidir Tokyo Manji generasi kedua, Shifuyu Matsuno. Aku akan mengabdikan hidupku kepada kapten kami." Shifuyu pun bergegas mendekat ke Takemichi. Shifuyu berdiri membelakangi Takemichi dan berkata, "Akan kujaga belakangmu, partner." Takemichi pun kembali bersemangat, tersenyum dengan air mata yang masih ada di matanya. Tokyo Revenger Chapter 260 akan selesai di sini dan akan berlanjut pada minggu depan. Pada chapter kali ini kita melihat keadaan yang tidak terduga. Kemunculan dari Sansu yang tiba-tiba menebas Taiju dari belakang. Salah satu orang yang bisa membalikkan keadaan sudah terbaring karena tebasan dari manusia biadab, yaitu Sancho Orochio. Pertarungan antara Takemichi melawan Maeki akan ditunda. Kemunculan dua eksekutif dari Kanto Manji, yaitu Hanma dan Sanzu. Kita tahu Shifuyu sangat kewalahan melawan Hanma. Belum lagi Takemichi, yang kita tahu tidak memiliki skill bertarung. Apalagi di sana ada Sancho Orochio. Hanya sebuah keajaiban yang bisa membuat Takemichi lolos dari pertempurannya melawan Hanma dan Sanzu. Mungkin ada satu hal yang bisa membuat Takemichi menang, yaitu Takemichi menguasai kekuatan penglihatan masa depannya. Takemichi bisa tahu hal yang terjadi di masa depan, seperti sebelumnya Takemichi menghindar dari tebasan Sanzu. Bila Takemichi bisa menguasai atau menggunakan penglihatan masa depannya, Takemichi akan sangat-sangat kuat dalam menghindar. Namun untuk power, Takemichi masih kurang. Kita hanya bisa bersabar menunggu kelanjutan ceritanya pada chapter minggu depan. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Mungkin di video kali ini sedikit pendek dari video-video sebelumnya sih, karena isi dari chapter tersebut juga tidak begitu panjang. Dan satu hal lagi, saya tidak suka menambah-nambahkan hanya untuk menaikkan atau memperpanjang durasi sih. Dan sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.